Sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, hari ini masih kita belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yang mana KD-nya yang harus kalian capai adalah yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, baik linear kuadrat maupun nantinya kuadratan kuadrat. Lalu kalian mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, baik linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Kayak gini ya, ini peta konsepnya secara garis besarnya nanti yang akan kalian pelajari. Nah, kalau minggu lalu Ibu sudah menjelaskan ya, bedanya persamaan linear dan kuadrat itu seperti apa. Lalu jika menemukan soal yang demikian, penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita lebih fokus ke grafik dari keduanya, antara linear dan kuadrat, serta menentukan daerah penyelesaiannya gitu. Lanjut ya. Oke, Ibu zoom sebentar biar lebih terlihat. Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kalian bisa baca sendiri. Yang pertama, menjelaskan definisi dan bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Lalu menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Dan yang ketiga, menyatakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Dan yang keempat, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Nah, ini adalah definisi dari SPTD LKDV atau kita sebut sistem pertidaksamaan yang terdiri atas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel-variabel pertidaksamaan dalam sistem tersebut saling terkait. Nah, itu ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dan kuadrat. Yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu, kita udah belajar kan tentang sistem persamaan linear dan kuadrat. Nah, kalau yang hari ini kita pelajari adalah di sini adalah bentuk di sini adalah sistem pertidaksamaan ya. Jadi nanti bisa lebih kecil, pertidaksamaan itu bisa apa aja? Bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Nah, ini yang akan kalian temui nantinya gitu. Apa perbedaannya Bu di grafik? Nanti kita lihat ya. Nah, ini untuk yang pertama contoh nih, pertidaksamaan linear dan kuadrat ini berarti pertidaksamaan kuadrat ya. Karena apa? Minggu lalu Ibu jelaskan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, yang ini adalah pertidaksamaan linear. Kenapa linear? Karena pangkat tertinggi adalah 1. Itu ya, dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Lalu bagaimana nih menyelesaikan pertidaksamaan linear kuadrat? Kalau yang minggu lalu di kelas Ibu jelaskan kan persamaan linear kuadrat. Jadi tinggal diapain? Ingat ya, tinggal disama dengankan antara persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, bagaimana sih Bu kalau sekarang dia bentuknya pertidaksamaan linear dan kuadrat? Nih, baca penyelesaiannya ya. Pertama, kalian menggambar grafik si kuadratnya nih pada bidang kartesius, lengkap dengan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Lalu kalian gambar tuh grafik dari si pertidaksamaan linearnya dengan menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu menentukan titik potong kedua grafik jika ada. Lalu gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Dan arsir, ingat ya, nanti di arsir masing-masing himpunan penyelesaiannya, dan tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya nanti di akhir, karena yang diminta di soal nantinya adalah biasanya kalau bentuk grafik itu DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang ini adalah contohnya yang pertama ya.
Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Y kurang dari sama dengan X min 3. Berarti ini pertidaksamaan linearnya ya. Nah, yang selanjutnya fungsi yang kedua, Y lebih besar sama dengan X kuadrat min X min 6. Berarti ini adalah pertidaksamaan kuadratnya gitu ya. Nah, setelah ini tadi kan sudah ada langkah-langkah yang Ibu kasih ya. Jadi pokoknya gambar dulu grafik dari si linearnya, grafik dari kuadratnya. Boleh terbalik, silahkan mau gambar kuadratnya dulu boleh, linearnya dulu juga boleh. Gitu ya. Pokoknya, nah di contoh ini Ibu contohkan gambar fungsi linearnya terlebih dahulu. Jadi yang ini dulu yang pertama ya. Yang pertama, baru gambar yang ini yang keduanya gitu nanti. Oke. Nah, sekarang menggambar fungsi linear. Kalau menggambar pertidaksamaan atau fungsi linearnya itu gampang. Jadi kalian tinggal sama dengan kan 0 aja. Jadi mencari titik potong ya. Titik potong, atau Ibu singkat nanti bahasanya tipot gitu ya. Tipot di sumbu X. Jadi kalau tipot di sumbu X, kalian sama dengan kan Y sama dengan 0. Nanti kalau tipot di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ya udah, kita kan punya pertidaksamaan ini ya. Kita ubah dalam bentuk persamaan dulu karena memang kita mau cari nilainya gitu ya. Nah, ini kan kita misalnya kalau mencari tipot di sumbu X berarti Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X min 3. Berarti X-nya kita dapat 3. Berarti kita dapat nih titik yang kita dapat ketika Y-nya 0 adalah 3,0. Ingat ya, titik itu selalu XY, jangan terbalik. Nah, makanya di sini ketika Y-nya 0, ya. Ketika Y-nya 0 gitu ya. Y-nya 0 berarti ini nilainya positif 3 gitu ya. Berarti 3,0 gitu. Nih 3,0 dapat nih ya. Ini dapat dari situ perhitungannya. Nah, sekarang kita cari nih tipot di sumbu Y. Berarti kalau tipot di sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Berarti kan pertidaksamaannya apa soalnya? Y sama dengan X min 3. Berarti kita misalnya nih ganti X-nya sama dengan 0. Berarti 0 dikurang 3. Berarti kita dapat nih Y-nya 0 dikurang 3 sama dengan min 3 gitu ya. Nah, berarti kita dapat sekarang bahwa nilai ketika X-nya 0, Y-nya negatif 3, maka kita dapat 0, min 3. Nah, setelah itu kita gambar dia ke dalam grafik. 0,3 berarti di sini, terus min 3,0 berarti di sini. Berarti tinggal kita hubungkan garisnya. Karena yang diminta adalah kurang dari, ingat ya. Jadi kalau di gambar, kalau dia kurang dari daerah arsilnya adalah yang bawah. Jadi kalau nanti soalnya lebih besar, daerah arsilnya yang atas. Ingat ya. Daerah penyelesaian himpunannya harus tepat, nggak boleh terbalik. Jadi kalau ingat ya, kalau lebih kecil sama dengan itu daerah arsilnya yang bawah. Nanti kalau lebih besar sama dengan daerah arsilnya yang atas. Nah, apa ngaruhnya Bu sama dengan? Nanti kalau sama dengan, pokoknya kalau udah sama dengannya ini garisnya penuh gitu, garis lurus gitu. Tapi kalau dia nggak ada sama dengannya, kurang dari misal ya, nggak ada sama dengannya berarti garisnya lurus tapi putus-putus gitu ya. Perbedaannya hanya di situ aja sih. Kalau ngarsirnya sama, pokoknya kalau kurang dia berarti daerah arsirnya yang bawah. Nah, next ya. Nah, tadi kan sudah nih selesai kita menggambar si grafik linearnya. Sekarang kita gambar grafik si kuadratnya. Langkahnya sama, cari dulu titik potongnya. Pokoknya ya, selalu cari titik potongnya. Berarti kita cari nih, ini pertidaksamaan ya. Kita ubah dulu ke persamaan. Kenapa? Karena kita mau cari nilainya gitu. Nah, berarti sekarang kita cari nih tipot di sumbu X. Berarti kalau di sumbu X, Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita masukin berarti ini kan persamaannya
fungsinya ya. Berarti kita 0 sama dengan X kuadrat min X min 6. Berarti gimana? Cari kuadrat, berarti dikali hasilnya. Negatif 6 dijumlah hasilnya min 1. Berarti angka berapa ya yang dikali hasilnya min 6 dijumlah hasilnya min 1? Berarti min 3 sama 2 ya. Nah, nih lihat ke sini. Lihat poin ini nih kalau mau. Nah, berarti udah nih kita dapat X min 3 sama X plus 2. Ingat ya, yang kita perlu cari adalah nilai X ya. Berarti kita sama dengan kan 0. Berarti X min 3 sama dengan 0. Berarti X kita dapat 3. Terus X plus 2 sama dengan 0. X yang kita dapat min 2. Nah, berarti kita dapat nih titik yang kita mau. Berarti ingat ya, X, Y 3,0 dan min 2,0. Ini yang kita dapat dari tipot di sumbu X. Nah, sekarang tipot di sumbu Y. Kalau tipot di sumbu Y tadi apa? X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan, langsung masukin ke sini ya. Berarti 0 kuadrat min 0 min 6. Berarti Y-nya kita dapat negatif 6. Dari sini kita dapat titiknya berarti 0, min 6. Dah. Kalau di kuadrat, selain mencari titik potong di sumbu X dan di sumbu Y, kalian dianjurkan atau diharuskan gitu ya untuk mencari titik puncak. Caranya gimana tuh? Nah, titik puncak itu sebenarnya ingat ya, namanya juga titik. Tadi titik itu selalu apa? Namanya titik itu pasti koordinatnya selalu X, Y. Nah, tapi kita mau cari nih titik puncaknya di mana, nilai berapa. Caranya gimana? Caranya itu mencari tipon, titik puncak ya, tipun. Biar nulisnya singkat, Ibu. Titik puncak di sumbu X itu punya rumus min B per 2A. Tadi kita punya pertidaksamaan apa? Y sama dengan X kuadrat min X min 6. Berarti dari sini kita tahu apa? A-nya 1, B-nya 1, dan B-nya negatif 1 ya. C-nya min 6. Ya udah, tinggal kita substitusi. Min 1 per 2 kali 1. Berarti min kali min plus, berarti 1 per 2. Ini baru titik X yang kita dapat. Nah, sekarang titik puncak di sumbu Y, gimana caranya? Ya sudah, titik X yang kita dapat di sini tinggal disubstitusi nih ke persamaannya atau ke fungsinya biar dapat Y. Maka kita akan dapat tuh koordinat titik puncaknya. Ya udah, tinggal kita substitusi ke sini kan. Tadi kita punya soalnya itu ya, fungsinya ini X kuadrat min X min 6. Berarti kita substitusi nih nilai X-nya. Setengah kuadrat min setengah dikurang 6. Berarti 1/4 min setengah dikurang 6. Ya udah, ini 1/4 dikurang min setengah kan negatif ya. Negatif 1/4 dikurang 6. Ya udah, berarti min 6 1/4. Nah, maka kita dapat nih titik puncaknya ada di setengah, min 6 1/4 gitu ya. Setelah itu udah kita dapat semuanya, tinggal kita gambar ke grafik ya. Ini rekapannya tadi, titik potong di sumbu Y kita dapat segini, 0, min 6. Terus mencari titik potong dengan sumbu X kita dapat 3,0 dan min 2,0. Titik puncaknya adalah setengah dan min 6 1/4. Nah, tinggal kita masukin ke grafik kartesiusnya. Berarti 0, min 6 di sini ya. Nih. Terus 3,0 di sini. Terus min 2,0 di sini dan titik puncaknya di setengah. Berarti kira-kira aja segini ya. Ini udah Ibu gambarin di sini ya titik puncaknya. Jadi titik lengkung pusatnya ada di setengah, min 6 1/4 gitu. Nah, udah tinggal kita hubungkan. Nah, ini grafik dari si kuadrat. Ingat ya, kita perlu arsir. Di soalnya tadi ini lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, ingat ya, ini untuk daerah
HDP, daerah arsir aja deh, kita namain daerah arsir nih. Ibu udah note nih ya, arsir. Untuk daerah arsir, untuk soal lebih besar, fx lebih besar sama dengan, berarti daerah arsirnya adalah, jelek ya, ntar ibu kecilin dulu deh ininya, hapus dulu. Oke, sebentar. Oke, sebentar ibu kecilin. Nah, ibu mau ngenot daerah arsir ya, jadi biar terlihat. Untuk daerah arsir, kalau fungsinya lebih besar sama dengan, maka daerah arsirnya yang atas, atau kita sebutnya atas kurva, atas grafik. Nah, jika dia maaf ya, batuk, fx kurang dari sama dengan a, maka yang diarsir adalah yang bawah. Oke? Nah, berarti kalau untuk soal ini, karena yang soal untuk si kuadrat adalah lebih besar, berarti yang kita arsir adalah yang mana? Yang atas. Ingat ya, ini kurvanya, berarti ini bagian atas kurva, ini bagian bawah. Ini bagian bawah gitu ya. Nah, berarti daerah mana yang kita arsir? Berarti daerah sini. Gitu. Dah. Sekarang tadi kan ingat ya, tentukan HDP. HDP itu adalah himpunan daerah penyelesaian yang merupakan gabungan dari keduanya, antara si garis tadi atau pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadratnya. Jadi ini yang tadi bukan HDP, yang linier baru kita arsir, yang kuadrat sudah kita arsir baru digabung. Ya, baru digabung. Ini arsirannya di sini ya. Nih saya tegasin lagi tadi. Nanti di sini. Gitu ya. Itu yang di merah. Nah, sekarang kita mau gabung nih. Tadi kan garisnya ini ya. Untuk garis yang pertama kita dapat, terus ini yang grafik yang kuadrat. Nah, ini yang bawah kan, tadi ini saya tegesin lagi. Untuk yang pertama kan yang bawah ya, yang bawah. Nah, bawah garis kan, karena lebih kecil. Nah, untuk yang kurva itu yang atas, ya enggak, yang dalam gitu, yang atas. Nah, yang HDP itu adalah bagian di kurvanya yang kena arsir paling banyak. Coba, berarti kalau di bagian ini nih, ini kan cuma satu kali ya. Ini cuma satu kali. Di bagian sini 2 kali ya. Di bagian sini kena arsir 1 kali. Yang di bagian sini nih kena arsir 1 kali. Ini nggak kena, ini nggak kena, pokoknya ini nggak kena. Nah, yang kena arsir paling banyak ada di mana? Ya, berarti ada di sini. Berarti inilah yang kita namakan sebagai HDP. HDP gitu ya nak. Jadi yang diarsir itu yang atau bagian yang HDP, ditulis HDP adalah bagian yang kena arsir 2 kali. Nah, ini gambar lebih jelas ya. Ini adalah HDP dari pertidaksamaan yang nomor 1. Contoh 1. Gitu jelas ya? Pokoknya langkah-langkahnya tadi yang saya ringkas lagi ya. Cari titik potong. Tipot di sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kalau di sumbu Y berarti X sama dengan 0.
Setelah cari tipotnya nih, tipotnya untuk keduanya ya, ini berlaku untuk ini, berlaku juga untuk ini. Nah, kalau di linear udah nih, udah cari tipot udah selesai, tinggal digambar. Nah, tapi kalau di kuadrat, selain nyari tipot, ini untuk yang kuadrat sekarang ya. Selain nyari tipot, dia juga perlu nyari titik puncak tipun. Dengan rumus X itu min B per 2A dan Y-nya substitusi deh nilai X yang didapat. Nah, baru gambar ya. Ini digambar, titik yang kalian dapat dihubungkan, yang kena arsir paling banyak itu adalah HDP-nya. Kalau di soal ini kan ada dua pertidaksamaan ya, ada pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Berarti yang kena arsir 2 kali yang HDP gitu. Oke, jelas ya? Nah, ini untuk contoh-contohnya lagi, bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi untuk Y kurang dari sama dengan X kuadrat, ingat tuh, berarti kurang dari daerahnya yang bawah. Berarti di sini nih yang ungu ya, itu adalah HDP-nya. Kalau kurang dari X kuadrat, nah ini garisnya putus-putus nih, lihat nih, sama kayak ini, sama kayak yang contoh 1, tapi dia garisnya putus-putus. Nah, terus daerahnya juga sama yang bawah ya. Nah, kurvanya masih sama nih, smile gitu. Smile. Nah, yang ini kurvanya melengkungnya di bawah sumbu X, ya enggak? Kenapa? Karena si A-nya adalah negatif. Jadi kalau si A-nya negatif nih, A-nya negatif, itu dia set gini. Kalau A-nya positif, dia smile gitu ya. Udah bisa dilihat sendiri contoh-contohnya. Kalau ada yang bingung silahkan tanya ya. Kenapa Bu bisa kurvanya gini? Atau kok gini ya Bu kurvanya? Kayak ini salah deh atau gimana gitu. Menurut kalian salah atau nggak dipahamin, silahkan ditanyakan. Nah, ini rangkumannya bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah tugasnya. Tapi untuk tugasnya nanti dikerjakannya hari Kamis. Sekarang kalian cermati terlebih dahulu videonya. Ibu harap jika ada hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di grup. Semoga semua dalam keadaan sehat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.